Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh kopinya enak banget loh. Mana aku belinya yang sebotol kan. Itu ternyata jadinya banyak ya. Iya. Kan bisa kebagian sharing, jadi semua enak banget gitu. Untung bagus juga tuh ide lu tuh ya. Jadi kita di outdoor gitu, jadi kan healing. Iya, jadi kena angin ya. Benar-benar. Nanti mungkin kita kasih kemana lagi gitu ya. Iya sih. Iya kan. Semangat gimana? Nah, kita balik lagi nih ke sini nih. Kemarin itu kan pembahasan kita belum selesai tuh, Mbak. Yang kita membahas tentang bagaimana caranya menjadi muslimah yang baik gitu kan. Terus aku sempat nyinggung kan kalau di situ tuh kita sebagai muslim, muslimah terutama itu harus seimbang. Jadi kita mau berhijrah tuh harus seimbang menurutku. Yang dikatakan seimbang itu gimana sih Di maksudnya? Jadi kalau Tar, jangan dijawab dulu. Kita belum nyapa teman-teman nih. Iya lupa. Kita sapa dulu mungkin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut kan mereka? Benar. pendukung Oke. Jadi nih balik lagi tadi ya. Kenapa? Apa sih yang dimaksud dengan seimbang itu? Seimbang nih kayak misalnya Mbak Wita nih. Mbak Wita pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya dulu kita pernah kalau aku kan pernah nggak berhijab ya, gitu. Mbak Wita juga pernah nggak berhijab ya kan. Terus kita pengen berhijab nih, terus kita beli kerudung banyak-banyak. Ya awal-awal pasti aku juga gitu sih, ngumpulin gitu langsung. Ngumpulin, gitu, kadang belinya langsung banyak. Terus karena euforia di awal gitu, kayaknya baju kuning pakai kerudung kuning, baju biru pakai kerudung biru gitu kan. Langsung match gitu loh. Kan, gitu. Nah. Sebenarnya hijrah itu ya menurutku ya, menurut pendapatku nggak perlu yang kayak gitu, nggak perlu. Jadi kita memang perlahan-lahan tapi pasti, perlahan-lahan tapi tidak berhenti. Oh iya. Gitu. Ya. Maksudnya nggak, malah jangan sampai mundur lagi ya. Gitu jangan mundur. Jadi makanya Allah tuh bilang berlarilah gitu ya, berlarilah menuju aku. Atau kalau misalnya lari capek ya udah jalan. Kalau jalan capek ya udah ngerondang. Kasarnya begitulah. Kalau ngerondang pun nggak kuat, nggak sampai, nggak capek gitu. Ya udah berhenti di situ. Jadi Allah itu benar-benar. Tapi jangan mundur. Iya. Nah, intinya dia tidak memberatkan ya, tapi dia menunggu kita, menyambut kita mau dengan caranya gimana pun, yang penting ya bener jangan mundur intinya. Jangan mundur. Terus yang aku bilang seimbang itu biasanya kalau orang yang berhijab itu euforianya tuh besar. Nah dia kayak beli kerudung tadi, euforia, pengen cepet-cepet berubah. Ya aku tuh. Iya kan, beli itu kan duniawi kan ya, kalau misalnya beli kerudung, beli baju itu kan duniawi banget gitu. Ada yang misalnya kita sholatnya pengen semuanya, maksudnya bukan artinya nggak semuanya ya, bukan. Misalnya yang tadinya kita tahu nih kewajibannya adalah sholat 5 waktu, kita pengen ada di titik pokoknya tahajud dikerjain, tapi nggak mau tahajud cuman 2. Pokoknya pengen banget. Jadi langsung 12 gitu loh kayak rasanya. Langsung 12. Sebenarnya itu bukan salah, ya kan? Tapi kalau misalnya menurutku pribadi, aku sendiri untuk melakukan itu semua pelan-pelan, karena begitu di awal aku langsung 12 rakaat, kita nggak tahu kondisi kita seperti apa, entah malamnya kecapean, ngantuk. Terus mungkin kita ada kerjaan atau dan sebagainya. Terus tiba-tiba misalnya kita nggak bisa tidur malam itu, jadi agak telat agak kesiangan bangunnya gitu. Yang tadinya bangunnya jam 2 atau jam 3 jadi bangun jam 4, jadi buru-buru. Gak mungkin kejar 12 rakaat. Itu nanti mengecewakan hati kita. Iya, nah itu bikin yang down ya takutnya. Itu yang bikin kita jadi bosan untuk berhijrah. Padahal berat gitu ya. Langsung berat karena kemarin bisa 12. Sekarang karena aku
telat Capek gitu, lah, apa gimana. kesiangan bangunnya, aku jadi cuman 2. Akhirnya itu mengecewakan hati, jadi kitanya bosen gitu. Bukan berarti aku bilang gini, kita harus dari yang kecil dulu, tapi kenapa kita ambil dari yang kecil dulu? Karena biar kita tidak cepat puas. Saat kita merasa puas akan sesuatu, itu kan menjadi membosankan. Ya itu sifat manusia itu. Iya kan? Benar, manusiawi. Setelah apa yang kita bisa meraih 12 rakaat tahajud misalnya gitu. Kita jadi puas kan? Iya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, itu kita bosan. Kedua, kita kecewa. Bosannya ya capek. Iya. 12 karena kita udah konsisten terus di 12 misalnya. Ya bagus, itu bagus. Tapi yang dikhawatirkan adalah bosannya. Terus kecewa karena kita punya target yang ketinggian di 12 rakaat, padahal tubuh kita, kegiatan kita di siang hari dan sebagainya, jam tidur kita dan kesehatan kita itu tidak mendukung untuk kita melakukan 12 rakaat misalnya. Jadi pas kita ngerjain 2 atau bahkan kelewat sama sekali, kita kecewa. Gitu. Ya, nah kecewa ini bakal bikin kita takutnya yang tadi Dan, mundur. Iya, malah takutnya akhirnya Udahlah gitu. capek banget ternyata Ya. hijrah itu Nah, gitu akhirnya ya. muncul statement begitu kan. Itu yang dihindari sebenarnya. Jadi dia merasa kalau hijrah itu kayaknya berat banget, aku nggak bisa nih gitu. Akhirnya ya itu khawatirnya mundur ya. Mundur Gitu. gitu. Karena kan manusia itu makhluk yang fluktuatif ya. Iya. Kadang tinggi, kadang turun, Banyak kadang yang ini ya mempengaruhi. kan. Ada kadang futur, kadang imannya naik lagi, turun lagi. Padahal mungkin turun, naik lagi gitu kan. Benar. Ya kan, itu yang sebenarnya perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan sebagai manusia untuk tidak pernah mundur gitu. Jadi harusnya kita mencari untuk menyemangati diri kita ya, karena Allah sendiri tidak memberatkan ya sebenarnya. Gitu. Iya, jadi bukan ya itu khawatirnya kan, aduh ternyata berat nih. Jadi ada pemikiran kalau aduh ternyata hijrah itu berat, akhirnya mundur gitu, khawatirnya gitu ya. Jadi menurut Audi gimana ini? Kalau misalnya lebih baik kayaknya diperbaiki dulu sholat yang 5 waktunya dulu gitu, yang wajibnya kan. Soalnya kan ya aku juga ngerasa nih ya, aku sering nih kayak ayam dipatok gitu loh, yang buru-buru gitu, tergesa-gesa karena sambaring mau kerja gitu kan. Istilahnya untuk menggugurkan kewajiban. Nah ya. Gitu, jadi tapi sebenarnya kebaca nggak sih? Iya benar. Jadi Kebaca nggak buru-buru sih? Misalnya kita membaca iftitah atau kita membaca Al-Fatihah, sebenarnya dengan kecepatan segitu kebaca nggak sih? Iya, pasti Gitu ya. aja itu balikin lagi ke diri kita. Nggak usah sampai yang kita harus baca yang sampai auzubillahi yang Ya, panjang gitu, panjang gitu pendeknya. ya. Betul, Nabi mengajarkan untuk membaca seperti itu, betul. Tapi apakah dengan kecepatan yang tadi itu kita koreksi diri kita sendiri masing-masing aja nih, masing-masing. Apakah dengan kecepatan segitu Al-Fatihah kita benar? Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu benar? Iya. Gitu kan? Buru-buru gitu kan? Ritmenya kayak nge-rap. Iya kayaknya tuh ya kan. Pusing yang dengerin tuh. Ya kan, kita aja ngomong sama orang misalnya, Mbak Vita kalau misalnya ini nanti apa sih? Apa gitu kan. Jadi kalau kita berdoa dalam soal sholat ya itu kan doa yang memang Al-Fatihah itu doa menurutku. Surat pendek adalah doa. Itu kan kalau misalnya kita membacanya secepat itu, anggaplah tadi aku ngomong begitu, apakah terdengar? Iya. Walaupun Allah Maha mendengar ya, walaupun kita hanya diucapkan dalam hati pun Allah mendengar. Gitu. Iya, Allah tahu maksudnya gitu kan. Nah, karena kemarin kita di episode sebelumnya ini kan kita bahas tentang sholat, jadi apakah kita sholatnya sudah meminta dengan benar? Gitu. Apakah bacaan sholatnya kita sudah mengerti? Ada waktu itu kajiannya dari Ustadz Adi Hidayat waktu itu. Aku baca bahwa sampai detik ini Muslim maksudnya beberapa orang itu sholat tidak tahu arti sholatnya, bacaan sholatnya. Allahu Akbar
nggak tahu gitu ya. Bahkan auzubillahi minasyaitonirrajim nggak tahu. Misalnya itu artinya Iya. apa? Sebenarnya ini ada banyak ya. Aku ada temenku pernah, jadi gini, dia karena dari kecilnya terbiasa dihafal ya, menghafal. Tapi dia hanya hafal mulut. Ya, Nah, tapi dia nggak tahu itu maknanya gitu. betul. Jadi ketika dia disuruh baca pun ya, membuka Al-Quran, dia disuruh baca dia nggak tahu. Jadi dia hafal, karena hafal aja nih, kayak Al-Fatihah nih, dia hafal gitu, Al-Fatihah. Tapi ketika dibuka Al-Qurannya, disuruh baca gitu, dia belum tentu tahu kalau itu tulisannya. Oh, jadi secara baca huruf Quran itu nggak bisa. Ya, jadi ya dia hanya hafalan karena dari kecil kan mungkin disuruh hafalan, dia hafal, tapi dia nggak tahu artinya kayak gitu-gitu. Jadi kayak numpang lewat gitu. Jadi taunya. Jadi aku juga itu yang ya kita kan Banyak harus gitu kan. tahu maknanya dulu gitu kan. Iya. Setiap sholat tuh apa yang kita baca gitu, benar. Secara otomatis, ini pengalaman pribadi aku ya. Secara otomatis apabila kita tahu artinya, minimal artinya dari sebuah bacaan sholat, itu kita dengan otomatis itu nggak akan cepet-cepet, nggak akan yang tadi ayam matok tadi itu, nggak akan. Karena kita tahu kita mau ngomong apa gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kita tahu dengan menyebut nama Allah. Kan itu nggak akan gitu. Ada maknanya gitu ya. Maksudnya ya benar kayak tadi kan, kalau misalnya rapper kalau ngomongnya cepet-cepet gitu, nggak kedengeran. Walaupun emang Allah maha tahu ya, karena Allah maha mengetahui, jadi Allah tahu. Ih, kamu buru-buru. Malu kan harusnya ya. Benar. Sedangkan aku ingat yang waktu kamu bilang ya dia, kalau kita itu bekerja apa misalnya kegiatan gitu ya, menunggu waktu sholat gitu. Jadi ketika datang sholat biasanya kita jadi tergesa-gesa gitu ya. Jadi agak, ya itu benar, buat malu harusnya. Ya, dan kita, kalau aku nih, karena aku juga kan, ya aku manusia biasa ya, maksudnya ada kegiatan lain yang kadang menyebabkan kita jadi terburu-buru, misal nih berangkat menggunakan airplane yang ada jadwalnya misalnya gitu. Walaupun itu sebenarnya bisa diatasi ya, harusnya bisa di manage gitu waktunya. Cuman terkadang adalah pasti momen-momen dimana kita harus buru-buru, harus apa gitu kan. Ya setidak-tidaknya waktu kita buru-buru ya sudah buru-buru saja gitu. Tapi kalau misalnya kita punya waktu banyak, ya kan gunakan waktu luangmu, gimana sih? Gunakan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu datang. Oh iya, kan? Ngerti. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, gitu. Benar, jadi kita gunakan seluruh waktu kita yang luang itu sebelum nanti tiba-tiba ternyata di hari ini kita luang, hari besok kita luang, hari besoknya lagi kita luang, hari lusanya kita sempit. Ya udah, gitu. Jadi jangan pernah mikir sholat itu berat, gitu kan. Apalagi istilahnya kalau aku pribadi ya, buat aku sholat itu ya istirahat. Iya. Aku istirahat dari dunia ini. Jadi kadang kita kan pengennya berleha-leha ya. Kita hidup nih, jujur aja nih, kan pengennya scroll TikTok ya kan, lihat YouTube, nonton Netflix, santai-santai ya kan, gogoleran ya ampun bahasanya, gogoleran. Goler-goler gitu ya, apa tidur-tiduran atau menghabiskan waktu untuk rebahan lah, asal kaum rebahan. Nah itu kan istirahat ya. Nah bayangkan itu aja kita pengen lama sekali waktunya kan, nggak pengen bekerja itu, nggak pengen kita melakukan suatu aktivitas yang kayak bekerja gitu kan, kesibukan. Ya aku melakukannya di sholat gitu. Jadi aku bilang bahwa sholat itu adalah istirahatku dari dunia. Jadi saat aku sholat aku nggak khawatir aku makan apa.
saat sholat aku nggak khawatir besok kenapa atau hari itu kenapa gitu. Jadi benar-benar dilepaskan Ya, gitu. dunianya ya. Jadi Memang susah sih ya, kadang ya itu pas kita begitu Allahu Akbar atau mulai niat itu ya udah muncul setan-setan ini membisikkan yang tiba-tiba nggak kepikiran, aduh itu lampu udah dimatiin ya kan? Iya itu godaan ya. Aku juga mikir yang astagfirullahaladzim itu godaan banget sih, ya kan. Jadi lagi sholat mikir, aduh gue belum masak ya. Iya kan, ya kan. Itu tadi belum nyiapin ini nih tadi. Aduh kaos kaki satu lagi yang mana ya gitu kan? Ya itu godaan, gitu. Dan itu selalu muncul ketika udah takbir, Allahu Akbar. Coba bayangin. Makanya saking Allah sayangnya sama kita, itu sampai hanya dibilang dari takbir sampai ke akhir surat Al-Fatihah kita bisa husu, insya Allah diterima. Tapi itu pun susah banget. Iya. Gitu. Kita jujur-jujuran aja ya, kadang ya godaannya tetap datang, apalagi kalau kita ya tadi misalnya kayak dikejar waktu, kita harus naik pesawat dengan jadwal tertentu, udah jam berapa ini, berapa detik nih, gitu. Udah langsung buru-buru aja gitu kan pastinya. Dan sebenarnya tuh ya jujur lah, aku juga pasti pernah begitu gitu namanya manusia. Tapi setelahnya pasti ada rasa kayak yang ya Allah kok gini banget ya, itu kayaknya aku gimana gitu, kayak ngerasa bersalah. Iya, bersalah. Feeling guilty banget gitu. Kenapa tadi aku salatnya kok buru-buru banget? Kenapa di rakaat kedua kok aku hampir lupa? Iya. Gitu. Saking kuatnya setan ini yang mengganggu saat sholat, itu kan kita sampai ada manusia yang ketika sholat dia lupa rakaat. Iya. Masya Allah banget. Betapa Allah Maha Tahu, Maha Besar, Maha menyayangi kita, Maha Rahman, Masya Allah. Sampai dibuat sujud sahwi. Bayangkan Allah menyuruh, aku merinding nih. Sampai bahkan ketika sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk sholat, Allah tahu kita akan salah. Ya Allah Maha Tahu itu. Ya Allah tahu kita akan salah, sampai dibuatkan bagaimana caranya saat kita salah. Jadi Allah itu maha segalanya. Jadi begitu ada ini udah langsung diturunkan lah ininya. Iya gitu. Jadi udah langsung tahu ini solusinya. Iya gitu betul ya. Saat itu yang mungkin diturunkan ke Nabi ya. Makanya Nabi yang terlindung dari dosa dibuat Allah untuk menjadi contoh kita. Jadi jangan keliru sama Allah yang Nabi Muhammad yang mungkin keliru saat melakukan kekeliruan. Kekeliruan itu memang disengaja untuk membuat itu contoh untuk kita. Jadi jangan bilang, Nabi aja kadang waktu itu pernah lupa. Nabi aja pernah lupa untuk sholatnya dari 2 rakaat itu ya kan, terus tiba-tiba dia jalan keluar dari masjid, terus sampai diingatkan, emang sekarang sama sahabat diingatkan, emang sekarang jadi 2 rakaat ya Nabi? Gitu kan ditanyanya. Emang tadi saya 2 rakaat ya? Nah, terus kemudian beliau sujud sahwi gitu. Jadi bukan kita ngambil kesalahannya itu, tapi ngambil ya, apa solusinya? Itu kan bekal kita gitu. Kalau Nabi sendiri sebenarnya kan sudah dilindungi dari dosa gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan dosa. Tapi keliru iya. Karena untuk contoh kita sebagai manusia, gimana caranya kita nggak nemu contohnya kalau misalnya contohnya tidak melakukan kesalahan. Jadi kasih panutannya gitu kan. Gitu. Dan karena Allah Maha Tahu, jadi Allah akan tunjukkan salahnya, cara dan solusinya pun diberikan. Udah benar-benar diatur detail gitu. Detail banget. Saking ya Allah Maha Tahu semuanya. Apa yang dipikirkan kamu, dipikirkan aku saat ini gitu kan. Gitu. Terus balik lagi ke yang keseimbangan tadi ya. Keseimbangan itu. Terkadang saat kita sudah berencana atau bahkan sudah nyebur ke proses hijrah ini, kita tuh apa ya namanya, kayak mulai merasa kalau apa yang kita lakukan itu benar. Oh gitu. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya gimana Di? Jadi gini,
Misalnya kayak aku memulainya itu dari pakaianku misalnya. Terus Mbak Wita memulainya dari sholat sunnah. Kadang ya, nauzubillah min dzalik ya, kadang manusia itu memiliki sifat yang ngerasa dirinya benar. Nah itu yang perlu kita garis bawah itu. Jadi karena hijrah itu bermacam-macam bentuknya, caranya, terus hidayah dari Allah pun dari mana-mana gitu ya, banyak sekali. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge. Loh enggak Mbak Wita, maka misalnya nih aku udah karena aku ngerasa dari pakaian dulu yang paling benar, jadi aku bilang enggak Mbak Wita, harus sekarang syari'inya, harus sekarang bajunya panjang gitu, menutupi seluruh aurat gitu yang kayak gitu. Enggak, itu enggak boleh gitu, karena setiap orang punya fasenya masing-masing gitu. Ya pantesan kamu gak pernah maksain aku Enggak. ya. Ayo Mbak Wita ya pakai cadarnya gitu kan. Enggak. karena kenyamanan orang kan beda-beda. Niatnya beda, ya kan? Apa yang dikejar beda. Dan yang paling penting tetap, karena itu yang paling mendasar dari sebuah hijrah, yang paling mudah menurutmu. Apa aja? Mulai dari, maaf Kak, kasarnya kayak misalnya kita kadang suka anak-anak gaul gitu ya, yang ngomongnya agak gitu. Benar. Kita mau hijrah nih untuk dari tidak ucapan ngomong dulu gitu ya. Ucapan kotor ya, gitu kan. Itu juga sebenarnya udah termasuk hijrah. Karena kita tahu diniati gitu aja udah termasuk. Ya. Gitu. Tapi ya pakai berusaha. Iya. Misalnya kita kumpul sama satu geng yang ngomongannya ya gitu ya, ya keluar dari situ, jangan dari situ gitu. Atau setidaknya berdoa, ya Allah, apabila ini baik untukku, untuk agamaku, ya kan, dibantu sama itu. Ini untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku, dan untuk masa depanku. Tolong dekatkan aku dengan orang-orang yang memang baik untukku. Dan jauhkan dari yang tidak. Tapi jangan baper ya kalau udah berdoa seperti itu. Karena aku pernah ada di waktu dimana aku baper. Bapernya gimana? Aku merasa ditinggalkan. Jadi benar-benar dijauhkan ya? Benar-benar dijauhin. Gitu. Ya mungkin ngerasa pas ketika dijauh itu ngerasa ya sisi manusianya kita ya, ngerasa kok aku begini, padahal mungkin ya itu memang bentuk kasih sayangnya Allah gitu ya, untuk menjaga dirimu. Iya, dan memang kalau misalnya di hari H kasar itu ya, di hari H, di hari titik itu, waktu itu kita merasakannya emang nggak enak banget gitu. Tapi makanya Allah selalu menyelipkan, apabila kita kehilangan sesuatu akan digantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah aku ketemu Anda. Iya benar, alhamdulillah. Aku langsung ser gitu loh. Benar. Mungkin makanya waktu kemarin Mbak Wita ya yang ngomong ya, atau AB yang ngomong ya, lupa. Jadi ya? Kita dipertemukan sekarang dengan kondisi sekarang, itu pasti ada hidayah, insya Allah ya, hidayah dan kebaikan di situ. Ada pelajaran yang harus kita ambil, ada pelajaran yang harus Mbak Wita ambil dari aku, dan ada pelajaran yang harus aku ambil dari Mbak Wita, atau kita dari Abi atau dari Abi. Benar. Sama-sama ya, sambil insya Allah pelajarannya baik gitu ya. Kita harapannya kan ya itu maju terus. Pantang mundur. Jadi kalau Mbak Wita sendiri memandang hijrah sendiri gimana? Keseimbangan ini gitu. Jujur aku awal-awal mulai mau hijrah tuh ya satu yang perbaiki sholatnya gitu ya. Jangan belang-belentong gitu. Terus jangan, iya itu ayam matok tuh, jangan buru-buru banget tuh kan gitu. Jadi udah ada rasa yang, aduh malu ya, otomatis malu dulu sih pertama, malu, kayak feeling guilty-nya gitu. Terus aku mulai membiasakan, ya alhamdulillah puasa Senin Kamis gitu ya. Jadi dimana padahal harusnya tiap hari ya, dengan jangan pas hari puasa aja itu menjaga diri gitu ya, menjaga omongan, menjaga emosi. Aku kan jiwa-jiwa meledak gitu kan. Ada dikit yang gak enak. Oh ini bahasanya senggol bacok. Senggol bacok.
Jadi kalau dengan puasa, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim ya kalau lagi puasa. Padahal itu seharusnya tiap hari ya, tapi Iya. aku dengan pikir ya aku ingin belajar. Mungkin diawali dengan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, insya Allah bisa terbiasa setiap hari mulai meredam emosi gitu ya. Ya insya Allah kan berusaha dari Iya. yang mudah dulu Dari yang mudah, kan, betul. gitu, yang bisa aku lakukan gitu kan. Ya insya Allah nggak mundur gitu. Ya mudah-mudahan nggak mundur. Semoga Amin. semoga kita tuh termasuk orang-orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah gitu. Dan tahu nggak sih Mbak, satu-satunya doa yang tidak akan tidak dikabulkan oleh Allah. Kadang kita kan kalau misalnya berdoa, ya Allah aku pengen sekolah lagi misalnya gitu. Ya Allah aku pengen punya rumah itu. Ya Allah aku pengen punya mobil ini. Kadang kita ini ya, Ya, tetap manusiawinya, masih manusiawi secara dunia kadang ada ya. Ya Allah pengen sekolah lagi. Ya Allah pengen bisa punya usaha untuk A B C D E gitu kan istilahnya. Itu kadang sama Allah bisa dikabulkan hari itu, atau bisa digantikan yang lebih baik, atau ditunda sampai nanti hari akhir. Bisa ya? Bisa. Tapi satu-satunya yang langsung dikabulkan oleh Allah itu satu. Apa? Minta hidayah. Oh, itu Insya langsung. Allah ya. Jadi hidayah itu mahal menurutku ya. Karena kadang Allah ini bahasa cintanya terlalu lembut sekali, sampai kadang kita sebagai manusia yang batu banget ini nggak sadar bahwa kita sedang nasihati. Dan aku ingat yang pertama kali pertemuan kita tuh ya, Episode ke berapa pertama tuh? ya, hidayah itu emang harus kita jemput juga. Betul. Dan satu-satunya doa yang tidak mungkin tidak terkabul saat itu juga itu adalah kita minta hidayah. Makanya selalu setiap doa kita tuh selalu semoga Allah tuh memberikan hidayah, atau kita mampu untuk dimudahkan dalam menjemput hidayah. Itu ya, dipekakan gitu Dipekakan lagi. Oh kenapa ya kok ini kok FYP muncul terus donasi suka gitu nggak? Iya benar. Ya kan? Suruh sedekah itu. Ya itu. Kok ini donasi lagi? Ada kan kadang beberapa kiai atau beberapa ustadz yang jadi ininya jadi FYP-nya jadi modelnya di situ, dia berbicara terus di scroll lagi donasi lagi. Aku kurang nih gitu. Iya, jadi ya nggak mungkin logaritma dari FYP atau YouTube atau apa itu tidak mungkin kayak kebetulan, nggak ada gitu. Sebenarnya nggak ada kebetulan, memang udah kan udah kembali lagi sama Allah, udah ditentukan sebenarnya ya. Nah, gitu. Tinggal kembali ke kitanya. Betul. Kan kitanya peka nggak gitu ya. Iya peka. Semoga kita tuh termasuk orang-orang yang peka. Jadi bahasa Allah yang lembut itu udah bisa menyentuh hati kita. Jangan digeprek dulu. Iya, amit-amit sebelum menjalik. Digeprek dulu baru kita sadar, walaupun itu juga bahasa cinta Allah ya. Gitu. Iya masih. Aku ingat juga yang kemarin tuh kita pernah ngobrol-ngobrol nih yang justru kalau manusia aja ya masih nyerewetin gitu. Orang tua kita masih cerewet kan sama kita gitu kan. Itu berarti tandanya apa? Sayang kan? Iya betul. Lebih serem kalau udah dicuekin. Iya betul. Didiemin tuh berarti udah deh serah dulu. Ya kan, jadi ya masih ada disentil sama Allah, bisa diingetin gitu. Berarti ya itu bukti sayang. Bukti sayang gitu. Dan itu jangan capek-capek, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Sayang. Sekalipun kita di dunia ini diberikan beberapa ujian yang mungkin berat banget gitu ya, atau sesuatu yang nggak bisa kita terima gitu, yang berseberangan banget sama logika kita, perasaan kita, semuanya itu berat banget. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu jahat, nggak mungkin itu. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya jangan sampai, subhanallah, jangan sampai gitu. Karena Allah itu pada akhirnya Allah itu pengen kita pulang benar-benar bersih. Kan pernah ya bilang kita sakit, dosa kita gugur. Kita dapat ujian, itu kita dikasih sabar-sabar, pahalanya luar biasa. Nah, Allah itu tidak pengen kita pulang dengan keadaan buruk.
Jadi Saking sayangnya itu saking ya. sayangnya gitu. Karena Mbak Wita percaya kan bahwa setiap kesalahan harus di setiap dosa tuh harus Iya, harus dirontokkan gitu, digugurkan harus gitu. digugurkan gitu. Iya. Kalau terlalu besar untuk ditampung di sana, udah pasti turun di sini. Saking sayangnya ya Allah Saking itu ya. sayang, benar. karena nggak pengen gitu, Iya. nggak pengen Kembalinya tuh ya inginnya dibersihkan gitu. bersih gitu. Mungkin ada yang nggak apa ya, pas kembali ada yang bukan udah mulai goyang-goyang. Udah ada tanda-tanda. Kita kasihkan kayak ngobrol ya dia ya. Ya mungkin nanti kita bisa ke itu aja. Jadi aku cuma mau ngelanjutin yang tadi bahwa Allah itu selalu akan memberikan yang terbaik sekalipun hal itu di kepala kita, di pikiran kita itu tidak baik untuk kita. Karena kan ada juga tuh di surat Al-Baqarah jelas ya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang tidak baik menurutmu belum tentu sama Allah juga begitu. Tapi pasti Allah pasti memberi yang terbaik buat kita. Benar gitu. Jadi tetap keep istiqomah gitu kan. Terus tetap balance dengan rendahkan hati kita, diri kita serendah-rendahnya, bahwa kita ini juga masih belajar. Jangan menjadi karena kita sudah merasa wah waktu kita udah berhijrah nih, ngerasa sudah berhijrah, kita sudah berusaha akan sesuatu, jadi kita sombong. Aduh gugur lagi nanti pahalanya. Justru sombong itu sifat yang tidak disukai juga kan sama Allah ya. Kalau misalnya dibilang siapa yang paling taat, makhluk Allah yang paling taat siapa? Iblis. Ya, yang paling taat itu adalah iblis. Yang paling taat itu adalah iblis. Yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling segala-galanya. Cuman satu kekurangannya adalah sombong. Sombong. Ya, benar. Gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya memang kita dalam berusaha, terus jaga hati kita, selalu minta dan berdoa kepada Allah bahwa segala upaya kita ini nih pertolongan Allah, dan kita bisa peka sampai sekarang ini nih ya karena Allah gitu. Iya benar, semuanya ya karena Allah, semuanya ya atas izin Allah semuanya. Atas izin Allah, yang insya Allah kita bisa terus istiqomah, insya Allah berusaha terus kita. Oke, bisa kita lanjut lagi di next episode-nya lagi ya. Ya, mudah ini kayaknya perlu 3-4 kan ya. Benar ya. Lama banget gitu. Kayaknya nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya sebenarnya gitu. Ya karena ujian hijrah tuh luar biasa memang. Luas gitu. Luas banget gitu. Dan kita tetap akan terus menyemangati teman-teman bareng kita juga. Kita harus semangat semuanya. Semangat semuanya untuk berhijrah. Yeay. Oke deh. Kita pamit dulu kali ya. Teman-temannya. Kita balik. Balik. Mau balik kemana? Kita pamit dulu. Kita pamit dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.